Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1162. Tanah suci sebuah aliran maupun tanah leluhur keluarga besar adalah pondasi utama bagi setiap kekuatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pondasi tersebut menjadi sangat krusial, dan cara paling efektif adalah dengan memasang formasi. Seni formasi adalah cara para pendekar menggunakan kekuatan hukum sebagai medium. Di kehidupan sebelumnya, Luo Xiu telah memasang banyak formasi di lembah pembasmi iblis dengan tingkat formasi mencapai level dewa tingkat 9. Namun setelah berlalunya waktu yang sangat lama, beberapa formasi yang dipasang mulai mengalami ketidaklancaran dalam pengoperasiannya, apalagi jika formasi tersebut hanya mampu menangkal kekuatan dewa tingkat 9. Luo Xiu merasa hal itu belum cukup memuaskan. Sebelumnya, Luo Xiu memang belum memiliki kemampuan untuk memasang formasi tingkat tinggi, meskipun ia menguasai teknik gulungan formasi, tanpa kekuatan dan penguasaan dao ruang yang cukup, memasang formasi berperingkat sangat tinggi tidaklah mungkin. Namun meskipun Luo Xiu tidak dapat memasang formasi sendiri, ia bisa memanfaatkan tangan orang lain, seperti kakak seniornya Dugu yang merupakan sosok kuat bertingkat suprim, dan dengan menyediakan peta formasi serta bahan-bahan yang didapatkan melalui lembah pedang Wuji, memasang formasi tingkat suprim bukanlah hal sulit. Luo Xiu pun pergi ke lembah pedang dan menemui Dugu, penguasa lembah pedang Wuji, yang menyetujui permintaannya setelah mendengar maksud Luo Xiu. Tak kusangka adik angkat sangat menguasai seni formasi, ujar Dugu dengan kekaguman ketika menerima peta formasi yang diberikan Luo Xiu. Meskipun ia adalah sosok kuat tingkat akhir suprim, ia sangat terkesan dengan peta formasi yang sangat rumit tersebut. Jika berhasil dipasang, formasi itu mampu membentengi satu wilayah waktu dan ruang, membuat siapapun yang bukan sosok terkuat mustahil menerobosnya. Di dunia 8 arah, hanya ada kurang dari 10 sosok terkuat yang mampu menembus batas itu. Dengan adanya formasi seperti ini, lembah pembasmi iblis nyaris menjadi benteng kokoh, sehingga selama ada perlindungan, kekuatan lembah itu dapat perlahan menguat dan menempatkan diri di posisi penting saat bencana besar itu tiba. Luo Xiu menyesali bahwa kekuatannya terlalu rendah, jika tidak, menggunakan teknik gulungan formasi, mengembangkan formasi setara penguasa dao juga bukan perkara sulit. Adik angkat memang orang yang sangat beruntung, tak heran dihargai guru sedemikian rupa. Dugu tersenyum dan berkata, peta formasi ini cukup kompleks dan butuh bahan-bahan tingkat tinggi. Sebagai kakak senior, aku bantu sediakan sebagian bahan. Sebagai penguasa wilayah, Dugu biasanya jarang meninggalkan lembah pedang karena urusan kecil ditangani para tetua, dan hanya Luo Xiu yang memiliki keberanian memintanya turun gunung. Dugu kemudian mengeluarkan berbagai bahan, semuanya bahan ilahi tingkat suprim, bahan utama dalam pemasangan formasi itu. Terima kasih, kakak senior, jawab Luo Xiu sambil membungkuk hormat, memahami betul niat tulus Dugu karena bahan tingkat suprim sebanyak itu sangat sulit didapat, bahkan bagi Dugu sendiri yang kaya raya sekalipun. Luo Xiu pun sangat menghargai sikap itu, merasa eratnya ikatan kakak adik sejalan. Dengan peta formasi yang disediakan Luo Xiu, meski Dugu kurang mahir dalam seni formasi, mengikuti langkah demi langkah, ia berhasil memasang sepertiga formasi itu dengan cepat. Formasi yang dikembangkan Luo Xiu ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama adalah formasi pengurungan, yang membuat siapapun kecuali pemegang benda pusaka khusus tidak dapat masuk atau keluar lembah pembasmi iblis. Kedua adalah formasi pertahanan, yang sanggup menahan serangan dari sosok tingkat suprim. Ketiga adalah formasi pembunuh, dengan kekuatan nyaris setara serangan sosok terkuat, membuat mereka yang terjebak tanpa jalan keluar kecuali kematian. Sebuah formasi gabungan 3 jenis formasi terbesar, benar-benar formasi dewa tingkat suprim. Inti formasi pengurungan ditempatkan batu prasasti King Tian, yang menekan dan mengurung siapapun yang mencoba menerobos formasi. Inti formasi pertahanan adalah segel ilahi King Tian, yang memang sangat unggul dalam pertahanan, sehingga membuat siapapun bahkan sosok terkuat pun sulit menerobos. Kedua pusaka ini adalah artefak tingkat penguasa dao. Jika di masa depan bisa mengganti bahan utama dengan bahan tingkat penguasa dao, formasi akan mengalami peningkatan besar, sampai bisa menahan dan menekan sosok tingkat penguasa dao sekalipun. Bahan tingkat penguasa dao sangat langka, Luo Xiu pun tak memilikinya, dan Dugu pun hanya sebatas tingkat akhir suprim, sulit mendapatkan bahan tersebut dalam jumlah banyak. Selain itu, walau mereka kakak adik, hubungan mereka belum sedekat itu sampai bisa mengambil bahan tingkat penguasa dao secara cuma-cuma. Dugu sudah memberikan banyak bahan tingkat suprim secara cuma-cuma, membuat Luo Xiu sangat berterima kasih. Untuk aspek serangan formasi gerbang utama, Luo Xiu tak memiliki artefak cukup kuat sebagai inti formasi. Pedang pembajak langit baru saja naik ke tingkat senjata Kaisar 9,
dan tungku pemurnian Dewa Warna Ungu hanya setara senjata kaisar tertinggi, belum mencapai tingkat artefak supreme. Meskipun kehilangan dua pusaka King Tian tersebut membuat kekuatan tempur Luo Xiu berkurang cukup signifikan, namun orang-orang di lembah pembasmi iblis sangat penting baginya, sehingga ia tetap tanpa ragu meninggalkan kedua pusaka itu di sana. Untuk urusan pembunuhan dan penyerangan, jika kelak ia berhasil mendapatkan pusaka tingkat penguasa Dao, maka ia akan menempatkannya di dalam formasi besar tersebut. Luo Xiu menyerahkan kendali bendera formasi kepada Yan Yuer dan Yan Siruo. Dengan menguasai bendera itu, keduanya sama artinya menguasai seluruh lembah pembasmi iblis, karena kapanpun di dalam lembah itu, mereka dapat mengaktifkan kekuatan formasi yang cukup untuk menaklukkan bahkan sosok tingkat supreme sekalipun. Dengan pengaturan ini, Luo Xiu baru bisa sedikit lega, sehingga meskipun ia sering berada di luar, ia tidak perlu terlalu khawatir mengenai keselamatan lembah pembasmi iblis. Sementara itu, sesuai arahan sang penguasa, Xingji juga telah meninggalkan dunia langit dan tiba di dunia liar. Kini bukan hanya dunia langit dan dunia liar saja yang bergolak, seluruh dunia delapan arah tengah dalam keadaan kacau, dan akar permasalahan di dunia liar berpusat pada wilayah iblis. Setelah zaman primordial dan reinkarnasi mengalami serangkaian perang besar antara para penentang hukum dengan penguasa langit dan penguasa reinkarnasi, kekuatan penentang hukum itu mengalami kerugian besar, mereka yang selamat berkumpul dan mendirikan wilayah iblis. Selama lebih dari satu zaman kekacauan panjang, wilayah iblis bersikap relatif tenang dan menghindari masalah, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertindak sangat aktif, menimbulkan kehebohan besar di dunia liar. Karena itulah sang penguasa Xing Tian berniat memanfaatkan wilayah iblis untuk menyingkirkan Luo Xiu. Bagaimanapun juga, wilayah iblis dan Luo Xiu adalah musuh bagi penguasa Xing Tian, jadi siapapun pemenangnya, penguasa Xing Tian akan diuntungkan. Dengan menyembunyikan identitasnya, Xingji tiba di wilayah iblis dan bertemu seorang tetua wilayah iblis yang tampak muda, seperti remaja berumur 17 atau 18 tahun. Namun Xingji tahu bahwa pemuda itu sebenarnya sudah hidup selama hampir puluhan miliar tahun dan telah mencapai tingkat dewa tingkat 9. Dalam waktu yang sangat panjang itu, wilayah iblis berusaha menyembunyikan kekuatan sesungguhnya, dan sosok remaja tersebut adalah penguasa dari sekte wilayah iblis Yin. Sedikit yang tahu bahwa wilayah iblis terbagi menjadi dua aliran, Yin dan Yang. Aliran Yang adalah kekuatan yang terang-terangan, sementara aliran Yin beroperasi secara tersembunyi. Dua sosok paling berkuasa di wilayah iblis adalah penguasa aliran Yin dan Yang, penguasa iblis Tian Yang dan penguasa iblis Xuan Yin. Karena permusuhan antara para penentang hukum dan suku langit, klan langit terus mengawasi pergerakan wilayah iblis dan mengetahui beberapa rahasia tersembunyi mereka. Penguasa Xing Tian mendapat akses untuk bertemu langsung dengan penguasa aliran Yin melalui sebuah tanda khusus yang dimilikinya. Tugas aliran Yin adalah menyingkirkan lawan secara diam-diam, melakukan hal-hal yang tak dapat dipertontonkan, seperti pembunuhan, dan mengumpulkan kekayaan untuk wilayah iblis. Saat penguasa iblis Xuan Yin meraih tanda itu, ia memeriksa dan memastikannya, lalu menatap Xingji, "Kau ingin membunuh siapa?" Tanda yang dibawa Xingji adalah bukti resmi untuk bertemu penguasa aliran Yin dan memohon tugas kepadanya. "Reinkarnasi Tai Sang King, Luo Xiu," jawab Xingji tanpa ragu. "Dia." Penguasa iblis Xuan Yin mengerutkan kening. Tentu ia tidak asing dengan nama itu, terlebih lagi dalam beberapa ratus tahun terakhir, nama Luo Xiu telah menggegerkan dunia liar berkali-kali. Orang yang kau maksud kini adalah penguasa muda lembah pedang Wuji, posisi yang sangat sensitif. Penguasa iblis Xuan Yin mengernyit. "Apa penguasa iblis enggan menerima tugas ini?" tanya Xingji, alisnya terangkat. "Apakah penguasa iblis takut pada lembah pedang Wuji?" Tatapan penguasa iblis Xuan Yin tiba-tiba memancarkan kilau tajam dan aura membunuh yang mengerikan menyebar luas. Blok. Di bawah tekanan aura membunuh yang sangat mengerikan itu, wajah Xingji berubah drastis, ia mengeluarkan darah dari mulut, langsung berlutut dengan wajah pucat dan nafas sesak. "Jangan coba-coba gunakan trik provokasi murahan di hadapanku. Tidak ada tugas yang tak berani aku terima di aliran Yin ini." Penguasa iblis Xuan Yin membentak dingin, "Kalau bukan karena kau membawa tanda itu, dengan kata-katamu tadi, sudah lama aku menghancurkanmu." Keringat dingin membasahi dahi Xingji, ia buru-buru berkata, "Aku tahu salah. Mohon penguasa iblis beri ampun." Namun dalam hatinya, Xingji sudah menertawakan semuanya, tidak peduli apakah aliran wilayah iblis Yin bisa membunuh Luo Xiu atau tidak, selama ia berhasil menyebarkan berita bahwa wilayah iblis hendak membunuh Luo Xiu, maka perang antara wilayah iblis dan lembah pedang Wuji pasti tak terelakkan. Bersambung.